Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dan Lilliefors di SPSS. Oke, selamat menyaksikan. Sama saya Saiful Anwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini, saya akan menyajikan tutorial tentang bagaimana melakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dan uji Lilliefors. Untuk di SPSS, kedua uji tersebut ada di menu Analyze, submenu Explore, gitu ya. Oke, kita lakukan. Nah, untuk variabel yang akan diuji normalitasnya, tempatkan di dependent list, yaitu tinggi mahasiswa. Oke, lalu faktor listnya itu variabel yang nominal ya, jenis kelamin, misalkan untuk di sini. Nah, kalau misalkan kasusnya eksperimen, berarti ini kelas. Gitu. Nah, sudah itu kita masuk ke statistik. Nah, ini pada prinsipnya kita tidak perlukan karena tidak ada kaitannya normalitas data, jadi kita biarkan saja. Nah, kita masukkan di plot. Nah, yang ini juga sebetulnya kita tidak perlukan ini juga non saja box plotnya, karena memang kita tidak butuh ini. Lalu kita centang normality plot with test. Nah, ini untuk menguji normalitas dengan rumus Shapiro-Wilk dan Lilliefors, gitu ya. Untuk yang ini spread versus level with test, ini untuk menguji homogenitas data. Jadi kita pilih yang ini, power estimation. Oke. Setelah itu continue. Oke, untuk ini biarkan saja. Oke, setelah itu klik oke. Nah, ini hasilnya. Ini case processing summary, ini descriptive. Oke, pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Saya akan lewat. Nah, langsung ke sini. Nah, ini output tes normalitas. Nah, ini pakai rumusnya Kolmogorov-Smirnov yang sudah dikoreksi oleh Lilliefors. Jadi ini uji Lilliefors. Ini dengan rumus Shapiro-Wilk, gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk bagaimana cara mengambil keputusan bahwa data tinggi mahasiswa IPA pria ataupun wanita itu normal. Nah, caranya itu adalah ketika nilai, dilihat di sini ya, nilai signifikasinya. Ketika nilai signifikansi ini gitu ya, lebih kecil dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Jadi kalau ini lebih kecil daripada 0,05, maka distribusinya tidak normal. Tapi kalau ini lebih besar daripada 0,05, maka distribusinya itu normal atau simetris, gitu ya. Itu caranya. Jadi sekali lagi untuk mengetes apakah data tinggi mahasiswa IPAI untuk berjenis kelamin pria dan wanita itu normal atau tidak, nah, kita bisa menggunakan patokan kalau nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, berarti itu normal distribusinya. Kalau di bawah itu berarti tidak normal. Nah, karena ini kedua-duanya baik laki-laki maupun wanita itu di atas 0,05 atau lebih besar dari itu, berarti kedua data distribusinya normal. Nah, sementara untuk tes homogenitas, datanya itu homogen atau tidak, gitu ya. Nah, itu dilihat dari nilai signifikasinya ini juga, gitu ya, dari Levene test nilai di signifikasinya. Nah, kalau kita lihat
Jadi kalau nilai signifikasinya ini itu lebih kecil daripada 0,05, maka data itu berasal dari populasi yang mempunyai varian yang tidak sama. Artinya datanya itu heterogen. Sementara kalau lebih besar daripada 0,05 berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varian yang sama. Nah, dari output ini alat uji yang diujikan gitu ya untuk tes homogenitas itu adalah ini. Nah, tadinya Levene statistik gitu. Nah, kalau kita lihat dari nilai signifikasi dari min-nya, nah itu atau dari semuanya juga kita bisa lihat baik dari rata-rata, median dan yang sudah dimasukkan derajat freedom gitu ya, degree of freedom, atau berdasarkan trimin yang saya pernah jelaskan ya. Jadi rata-rata yang diambil dari setelah data 5% data tertinggi teratas dipotong, itu dihilangkan. Nah, semuanya itu nilai signifikasinya dengan menggunakan uji Levene statistik itu semuanya lebih besar daripada 0,05. Berarti kesimpulannya data tinggi mahasiswa, sampel data tinggi mahasiswa IPA itu berasal dari populasi yang mempunyai varian yang sama. Artinya data tidak homogen. Jadi data homogen gitu, data tidak heterogen. Nah, itu kesimpulannya gitu ya. Saya kira itu saja untuk uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau uji Lilliefors dan uji Shapiro-Wilk yang data ini normal berdasarkan uji itu karena nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05. Begitu ketika uji homogenitas data ini berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama karena nilai signifikasinya ini lebih besar daripada 0,05 berdasarkan uji Levene statistik. Sekali lagi, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita akan uji normalitas data dengan menggunakan PP atau QQ plot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.